Muhammadin abduhu wa rasuluh sayyidul khalqin Mustafa Allah wa Mustafa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadati huda amma ba'du. Para kiai, para sepuh, wabil khusus para habaib yang hadir, Habib Muhammad Al-Qajar, Habib Abdul Khalid, Al-Jufri, ada lagi Ustaz dari pesantren Al-Jufra, Habib Abdul Rahim. Alhamdulillah, dan semua asatid yang ada di Angga, muslimat, hafizahullah ajma'in. Alhamdulillah, syukurlah pada hal ini kita ditakdirkan Allah, diberikan firman Allah SWT, kita bersyukur di masjid di pesantren bimbingan Bapak Andi, Ustaz Andi, yang mengasuh anak yatim, perempuan lelaki berjumlah 55 yang berkurang 25. Dari 55 itu berapa? Yang lelaki mungkin 35, 30, perempuan 22. Alhamdulillah, tadi sudah diceritakan oleh Ustaz Abdi beliau atau orang namanya istrinya bisa bertemu dengan kamu dalam impian sholat berjamaah. Bergerak bulan awal itu untuk ingin tahu rumahnya bangun, beritahu pondoknya dengan sekarang ketemunya sama saya, dan memang saya mengatur pondoknya ini pondok satu. Alhamdulillah, itulah yang mendorong. Tahun kemarin saya juga dapat undangan oleh Mbak Maimun Pak Amin. Itu tidak dia Pak Amin dan Ustaz Amin itu aslinya dari orang kepunyaan. Beliau tidak pernah mengalami, tidak pernah berbicara atau bagaimana. Namun tapi beliau dikenali oleh yang lain. Rezeki dan dikasihkan ibu namun sebenarnya belum membuat hal yang tahu. Tentunya sudah dengan saya dari pertama tapi tidak
saudara sekalian, ini itu uniknya atau apa ya, indahnya sosok Mbah Mun itu kadang-kadang yang anaknya sendiri atau anaknya sendiri kadang nggak dikaji, nggak dicari dalam kehidupan. Tapi orang yang jauh kadang diberi. Ya, dari kecil dan pernah dengar orang sekitar Parang itu, orang belah istilahnya, orang belah itu orang yang nelayan, orang nelayan kalau susah tidak tenang dalam ikan. Sudah nanti kita kalau tidak ada banyak tidak ini amat mulai dapat rezeki bangun itu sebetulnya ya alim perkaranya alim bahaya, tapi di balik alimnya sebetulnya ada walinya yang kadang tertutup berilmu, tapi terbuka berdoa jujur. Orang yang dipilih oleh Allah Taala untuk kita mengetahui. Bapak dan sekalian, ini sebetulnya kewalian dan sebetulnya adalah rahasia Allah Subhanahu. Kita nggak bisa menghukum dia murtad dia orang yang bermusuh itu kita nggak bisa. Allah tahu, tetapi tanda-tanda ciri-ciri kebaikan itu bisa diketahui. Kalau orang yang saya katakan tadi, orang kampung saya kalau kita mungkin tidak mengetahui itu dikaji apa? Kita tidak mengetahui di, nah, dan juga ya, dijarok, dikaji, ditandai pertanda itu menjadi pertanda yang masuk di sana itu akan dapat kebaikan. Dan itu juga nyata, alhamdulillah di kampung itu. Walaupun bangunnya belum pernah seperti sekarang, seperti Rasul atau besar itu bisa masih dari kemudian sama itu sampingnya baru 20-30 aja. Bapak-bapak sudah sekalian, jadi menurut kita ahli sunnah wal jamaah itu ada aulia Allah, berarti musuh-musuh Allah itu ya kelihatan diri-diri, walaupun belum bisa kita pastikan dia musuh Allah secara pasti, tapi ada diri-diri. Masalah bulan Ramadan tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, ya,
bisa kalau di musuh Allah Subhanahu tidak taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Alhamdulillah. Tapi orang yang ahli puasa Ramadan, ahli zakat, ahli sedekah, ahli sholat lima waktu, apalagi sholat jamaah ini tanda-tanda dihari oleh Allah Subhanahu. Tapi mengamalkan syariat Islam atau tadi arkanul Islam, orang yang tertib, orang yang tertib rajin mengamalkan Islam itu ada di cintanya Allah. Cintanya Allah kepadanya masih sebatas kelas umum atau kelas dasar ya. Jadi di Quran ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Awliya Allah itu pokoknya keistimewaannya adalah dia la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia titelnya, profilnya atau titelnya itu juga tidak terlalu takut, juga enggak sering atau enggak larut dalam kesedihan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maksudnya tidak takut, bukan tak takut neraka, bukan ya. Kalau takut neraka ini itu merupakan tanda iman, tanda kewalian. Yang dimaksudkan tidak takut dengan semisal penguasa atau ekonomi sekarang ini ya. Sebenarnya kita kan takut-takut menghancurkan negeri ini ya. Akan bubar Indonesia, akan hilang Indonesia dan seterusnya. Kalau menyadari mereka tidak takut, kalau mereka tidak terlalu susah. Sekarang kita biasanya orang makannya banyak, makannya enak. Sekarang berjual makanan banyak yang berai, banyak yang tutup ya. Warungnya, kalau ada warung atau restoran dikurangi tutupnya ya. Buku makanannya dikurangi, bahan-bahannya dikurangi, apa-apa karena mahal atau dimahalkan. Kalau dari sekarang agak mahal. Ini kita tidak takut. Kita wali Allah tidak susah, tidak selalu susah. Tidak hidup dalam kesusahan. Karena mereka terbiasa dengan hidup tirakat, hidup sederhana. Karena mereka tidak biasa dengan mewah-mewah, tidak biasa dengan glamor apa istilahnya. Tidak. Inilah orang sama besar atau nafsunya
besar. Dia bilang, Ratu Presiden ya. Tapi dia sendiri keluarga tiap hari. Macam ratusan miliar tahun. Ini yang bikin kita susah ya. Kok begitu, kok enggak, kok apa ya, semau gue gak punya akhlak, gak punya muruah, gak punya katanya mana-mana gak diterima katanya. Informasinya, tawarannya semua takut investasi di Indonesia. Indonesia terlalu ribet, apa namanya itu, semuanya banyak pajak, banyak apa, soal misalnya BPR-nya minta, pejabatnya minta ya, dan sebagainya. Bapak-bapak, jadi kita jangan terlalu pusing dengan keadaan yang sekarang ini. Kita apa? Ya kita susah, harus tetap susah menghadapi pengkhianat negara ini. Yang minum whisky atau minum apa itu, minuman keras, atas nama bangsanya mengajak minum, mengajak berkurang. Laki baik ini kodok bisa ya. Bapak-bapak saudara sekalian, saya ulang lagi, kita kecewa. Semoga ini bisa diberhentikan, semoga mereka bisa berhenti. Kalau berhenti nggak, semoga diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma diganti yang lebih baik, yang sah. Sekarang ini hitungan ya di KPU yang itu ya. Bapak-bapak sekalian, jadi apa namanya, ciri-ciri kewalian itu ada kewalian umum, ada kewalian khusus. Kalau sergap rajin mengamalkan arkanul Islam, ini adalah kewalian seluruh orang yang Islam, yang mengamalkan syariat Islam, asal punya iman, itu semuanya adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian secara umum, karena ada ayat la khaufun 'alaihim wa lahum. Banyak orang Islam mengamalkan sholat, zikir, tapi masih ketakutan ya. Makanya dia kalau nggak punya ijazah, pusing dia, takut ya. Saya sudah kerja ya. Bapak-bapak, makan apa saya? Imangan opo kepada anak saya itu. Begitulah. Ini berarti tingkatan awam, tingkatan umum. Yang paling penting lagi ada ya, itu orang-orang yang tawakal Allah aman. Tawakal Allahnya itu tawakal kepada Allah itu besar. Bahkan mengaku tapi
tidak gara-gara tawakal Allah tidak berani bermaksiat kepada Allah, malah tambah takut kepada Allah. Kita manusia, ada manusia dia percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kebaikan, orang dermawan, paman. Ada orang percaya kepada Tuhannya, tapi dia nyeleweng. Bahasa Jawa ini dia nakal, bahkan berani sama bosnya, sama atasannya. Juga ngasih violasi, nggak ngasih simpati dengan atasannya. Kamu ya, dari kecil bertakwa kepada Allah Taala, tidak biasa dengan minum ya, biasa dengan sobi, biasa dengan maksiat, biasa dengan penghinaan, biasa dengan pacaran. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara intisab mengamalkan ajaran Islam dan meninggalkan larangan Allah ini sangat jauh. Setiap orang yang mengamalkan ajaran Islam, kalau benar-benar punya iman, ini pasti akan meninggalkan larangan-larangannya Allah. Setiap orang yang meninggalkan larangannya Allah, kalau punya Islam, dan ada maklum jelas iman Islam, dia pasti mengamalkan apa? Syariat Islam, arkanul Islam. Kita dipisah. Ada fenomena sekarang ini di keadaan sekarang kok banyak orang sholat kelihatannya ya, kelihatannya sholat, zakat, bahkan haji, bahkan umroh, kok kotor. Hingga hal apa ngambil bagian, ngambil banyak dari jatahnya pendidikan untuk makan gratis siang katanya ya. Aduh, ini berarti hanya kelihatannya saja, soalnya kelihatannya saja. Jika istiqomah, alhamdulillah kita ada di sini ada pendidikan apa namanya pendidikan lain, insya Allah semoga sama dalam masalah mendidik anak-anak. Jadi kita harus punya ilmu, harus punya akhlak karimah, harus punya guru, harus istiqomah. Ini yang gambaran yang sangat kita butuhkan di zaman sekarang. Jadi kalau tidak ada pembimbingnya, tidak ada pengawalnya, seperti ada di model mana-mana anak sekolah, orang tuanya tahu ya, pasrah dengan bawahan. Ada bawahannya tidak ngopeni, tidak apa, memperhatikan. Kamu sudah sholat belum? Tadi kamu berjamaah sudah? Tidak. Karena pelajarannya
seperti ini dipercayakan, bisa. Ini dengan adanya pendidikan pesantren ini sangat baik. Asalkan kiainya atau pengasuhnya ini tangguh punya iman dan takwa. Untuk keimanan dan ketakwaan ini ditularkan kepada anak didiknya Allah. Ini kalau iman dan takwa ini menjadi tujuan daripada hidup kita, daripada hidup kita, hidup kita sebagai mukmin ini akan membuahkan berkah-berkah yang luar biasa. Maksud walau ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya. Andai penduduk desa-desa, penghuni desa-desa ikut beriman dan bertakwa. Iman itu apa? Iman itu bukan hanya iman dengan keesaan Allah. Itu sudah jelas kalau iman dengan keesaan adanya Allah, pencipta langit itu Allah. Jelas itu kalau iman saja iman bila malaikat kita percaya ada malaikat bernyawa, malaikat memberi rezeki ada, malaikat pencatat amal kita. Kiraman katibin yang nama taf'alunnya. Pencatat amal kita, yang mencatat amal kita ada rokib, ada akhir. Itu imani. Iman dengan malaikat, membawa wahyu, ilahi, amanat ilahi, pengangkatan ilahi, SK, surat keputusan ilahi, menobatkan seseorang jadi nabi atau rasulnya, itu harus diimani. Malaikat Jibril membawa Quran, ya, itu harus diimani. Wa malaikat wa kutubihi, kitab Taurat, Injil, Zabur, Ibrahim, Musa, itu ada. Itu harus diimani. Karena Nabi di Quran diterangkan Taurat, Injil dan kebanyakan kitab yang dahulu sudah diwahyai, dirubah jadi Injil yang 4 yang terkenal itu Matius, ya. Injil itu yang paling Injil karena yang dilarang. Roma berkat. Bapak
membaca Quran, menghafal Quran, sering membaca Quran, ini harus menjadi program ya. Punya program jadwal untuk membaca Al-Quran. Ini yang kita sesalkan. Banyak di antara yang melakukan bacaan ini, ada yang melawat Nabi 1000 kali, ya, ada kali 500 kali dan lain, tapi tidak Al-Quran satu juz ya. Guru saya Al-Maliki itu ketika membiat seseorang yang torikotnya yang banyak, ada yang torikot Al-Qadisiyah namanya, Allah itu di torikot Al-Qadisiyah itu menjadi programnya adalah membaca aurat yang dibaca di situ, juga membaca Quran secara setiap hari, kalau bisa juz ya, kalau Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, juga baca hadis. Baca atau lebih juga baca tajwid sore kalau sudah agak ya. Kalau kecil, di sini ambilnya kecil ya, harus di atasnya lagi ya, Mukhtasar Ibnu Abi Allah. Di sini pamannya bisa menjaga ya, tidak atasnya nanti jauh paling atas Mukhtasar Ibnu Abi Allah. Quran ya, kita lagi baca Quran lah, tapi belajar benar, targetnya Al-Quran 3 kali ini ya, Al-Quran 3 kali. Saudara sekalian, betul nanti program hafal Quran, tapi harus ada yang gurunya harus hafal Quran ya. Kalau hanya nyimak-nyimak yang kurang semangat. Kalian ini tadi ya istirahat tadi setelah maghrib, di sini ada Rokib, ada Al-Asru ya. Nah ini diamalkan. Kenapa? Karena Rokib ada ini doa bareng-bareng kita ambil ada setelah dia meninggal penjajahan. Dia masih hidup tidak ada penjajahan. Dari barat itu di Mesir ada penjajah Perancis, di Yaman dijajah Indonesia, di Indonesia dijajah Belanda
sebelum Belanda sudah ada Portugis ya. Nah, dan seterusnya. Innalillahi wa inna. Nah, kemudian ada penjajahan Belanda, Jepang, walaupun kebetulan. Nah, sekarang ini entah apa yang jajah rebutan saja, banyak rebutan ya. Ada Amerika, ada China, dan seterusnya. Ada orang mengira Indonesia, PKI, dan seterusnya. Ini rebutannya. Innalillahi wa inna. Kita gak usah takut teman-teman, tapi tetap berdoa. Termasuk di luarnya kita terlidu nopaku saja berlaku itu ya termasuk baca waktu sabda itu. Alhamdulillah. Atau kalau ingin berikan ayat dari Rasulullah ya ayyuhu birahmatika tapi wa min adzabika astabir ya ayyuhu birahmatika tapi wa min adzabika astabir ya ayyuhu birahmatika tapi wa min adzabika astabir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi kata ayat ulang ya. Ini yang Allah punya dua begitu kalau jauh besar ambil angin itu yang dibaca Rasulullah SAW ketika berbuat-buatin ketika peraga ya bacaan Rasulullah itu saling istighfar Rasulullah itu ya ayat Ayo, ya ada ya ayo ya ada ini dari Buya Muhammad Al-Fatihah bacaan yang kedua ketika ya kalau kita terlisu dalam kamu secara berlaku anti itu diambil dengan malah jadi Bapak-bapak sekalian, yang ada istighfar pada minta pertolongan Allah itu ada, asma-asmanya juga ada ya. Ada ya lagi ya. Alhamdulillah. Bapak-bapak sekalian, jadi saya besar kepada Bapak Andi, Ustaz Andi, Haji Andi, semoga kapan-kapan Allah ziarah ke makbarahnya. Belum. Walaupun itu teman-teman beribadah Yasin Yasin beliau orang mayit ngomong tak infek sama orang yang dia cintai kemudian orang yang dia cintai ngomong sama saya secara sama saya ya terus aku gak punya apa-apa saya tak ingin apa-apa. Saya senang dari kamu, saya yakin untuk saya, murid-muridnya atau anaknya, saya yakin kepada saya siap Jumat dan Selasa. Yakin. Tapi ada laki-laki ya. Tapi ada laki-laki yang berlaku, tapi di khusus rambut makanan paginya atau apa panggilan belum kenal itu kalau
orang paham ya tafsirnya surat Yasin surat dulu Al-Quran itu berat ya. Karena Muhammad Rasulullah, apa karena keinginan nafsunya ya? Karena orang berdoa supaya kaya ya, supaya kaya. Berarti kan senang Muhammad karena kaya ya. Terus karena Allah Subhanahu masalah kaya itu bukan tujuan kita hidup di dunia ya. Nanti kalau waktunya kata orang Jawa wayai akan datang sendiri tanpa kamu minta ya. Yang penting halal, yang kita cari halal. Yang penting ini halal ini ya. Bukan juga semua ini adalah bukan masalah kaya. Jangan tertipu dengan dengan gelap dayanya orang sekarang, pemerintah sekarang ya. Gayanya kaya. Oh ya kalau ini akan saya gratiskan akan saya ini mana ya. Hanya rasa kaya tapi gak ada isinya, gak ada sejatinya kaya. Ini adalah keinginan kaya toh. Sebenarnya kalau bisa kita walaupun berkaya, tapi bisa menerima nisbun ma'isah ya, dalam satu hadis ya. Orang bisa menerima, bisa efisien ya. Belajarnya itu sudah separuh kaya, separuh kesejahteraan. Walaupun kita kaya, tapi bisa menerima, bisa efisien itu sudah separuh kekayaan. Lalu harus tenang, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu. Kepingin selamatnya akhirat. Mari kita membaca Quran yang banyak. Itu saya berdoa insya Allah Quran sahjud ya. Tapi kalau marah insya Allah Quran sahjud, hebat sekali. Kita lebih kaya dari yang orang kaya tadi ya. Allahumma amin. Ya, kita sampaikan kalau ada kekurangan.